Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Hung Hei Kun yang baru saja tiba di desanya. Di sana ia menemukan semua anggota keluarganya telah dibunuh oleh pemerintah. Kemudian Hei Kun mencari keberadaan putranya dan beruntungnya ia menemukan putranya masih dalam keadaan hidup. Hei Kun yang merupakan seorang buronan pemerintah harus membuat keputusan sulit di mana ia harus membiarkan anaknya untuk terus hidup dan ikut dengannya atau membunuhnya sekarang juga. Seperti mendapatkan isyarat jika anaknya harus tetap hidup, Hei Kun pun mengurungkan niatnya untuk membunuh putranya tersebut. Setelah membakar semua mayat keluarganya, Hei Kun pun berniat untuk segera pergi dari sana. Namun tiba-tiba seorang pria yang bernama Ma Lingyi datang dan ia merupakan sahabat dekat dari Hei Kun. Di sana Lingyi meminta maaf kepada Hei Kun karena ia telat datang untuk menyelamatkan keluarganya. Namun di saat Hei Kun lengah, Lingyi langsung menyerangnya dan pertarungan pun terjadi di sana. Ternyata Lingyi telah mengkhianati Hei Kun. Ia bersama dengan pasukan pemerintah berniat untuk membunuh Hei Kun karena Hei Kun ini adalah musuh dan pemberontak pemerintah. Hei Kun yang hanya seorang diri pun langsung menghadapi semua musuhnya sambil menggendong putranya yang bernama Manting. Satu persatu musuhnya dapat dikalahkan oleh Hei Kun tanpa kesulitan yang berarti. Setelah mengalahkan mereka semua, Hei Kun harus berhadapan dengan Lingyi dan pertarungan sengit pun terjadi di antara mereka. Bersenjatakan tombak miliknya, Hei Kun terus menyerang Lingyi dan ia tampak lebih unggul di pertarungan itu. Meskipun sempat terkena serangan dari Lingyi, pada akhirnya Hei Kun pun berhasil mengalahkannya. Namun setelah Hei Kun pergi, ternyata Lingyi belum tewas. Beberapa tahun kemudian, di sebuah kuil Shaolin, beberapa biksu terlihat tengah menggambar sebuah peta di punggung murid mereka yang masih muda. Ternyata itu adalah peta harta karun Ming yang berusaha mereka sembunyikan dari pemerintah yang memang sedang mengincarnya. Beberapa hari kemudian terlihat seorang saudagar kaya raya bernama Tuan Ma tengah menasehati putranya untuk terus berbuat baik kepada sesama manusia. Di tempat yang sama, Hei Kun dan Mang Ting berada di sana dan mereka di sana akan membeli sebuah pir. Tak jauh dari tempat mereka terlihat seorang gadis cantik yang bernama Red Bean tengah berpura-pura bersedih dan bersandiwara atas kematian ibunya. Kedatangan Hei Kun ke kota itu adalah untuk menemui seseorang. Sementara Red Bean dan ibunya tengah mencari mangsa untuk mereka tipu. Di saat Red Bean tengah melakukan aksinya, beberapa orang pria terlihat mencurigainya. Dan karena hal itu, Red Bean pun memberikan mereka pelajaran. Sementara itu, Manting yang tengah menunggu ayahnya diganggu oleh beberapa anak nakal. Ternyata, Hei Kun pergi menemui saudara laki-lakinya dan kedatangannya bermaksud untuk meminta pertolongan karena kini ia tengah menjadi buronan pemerintah. Awalnya tidak ada yang mencurigakan. Di sini saudara Hei Kun bersedia untuk membantunya. Sementara itu di luar, Tuan Ma tertarik dengan kecantikan Red Bean dan ia bersedia untuk membantunya. Namun di sana Tuan Ma sempat berseteru dengan salah satu pengunjung yang juga sama tertarik dengan Red Bean. Sedangkan Hei Kun terlihat masih berbincang dengan saudaranya. Namun ternyata saudaranya juga telah mengkhianati Hei Kun dan ia berniat untuk menangkap Hei Kun. Hei Kun yang telah mengetahui hal itu merasa sangat kecewa dan ia pun memanggil Mang Ting untuk membawakannya senjata. Sambil membantai orang-orang itu, Hei Kun mengajarkan kepada Mang Ting untuk membunuh musuh-musuh mereka tanpa ampun. Tak ada satupun dari mereka yang selamat, termasuk saudaranya sendiri. Setelah itu, Hei Kun bergegas pergi. Dan hal itu dimanfaatkan oleh Tuan Ma untuk menakuti lawannya. Tuan Ma pun berusaha menghampiri Hei Kun dan memintanya untuk bekerja dengannya. Hei Kun menolak hal itu. Namun setelah mengetahui anaknya tengah kelaparan dan mereka tidak memiliki uang sama sekali, Hei Kun menurunkan egonya dan kembali menemui Tuan Ma.
Haekun di sana mengatakan jika ia bersedia bekerja untuk Tuan Ma. Tuan Ma dengan senang hati menerimanya. Lalu mereka pun bergegas menuju rumah Tuan Ma. Sesampainya di rumah, Tuan Ma memberikan beberapa perhiasan kepada Red Bean karena ia telah jatuh hati kepadanya. Di saat Red Bean tengah menikmati makanan, Tuan Ma memberitahu Haekwon tentang pekerjaannya. Tuan Ma menyuruh Haekwon untuk melindunginya dan menggertak semua musuh-musuhnya, termasuk juga merampas harta benda mereka. Namun dikarenakan pekerjaan itu tidak masuk akal bagi Haekwon, ia pun tidak menyetujuinya dan berniat pergi dari tempat itu sekarang juga. Namun pada akhirnya Tuan Ma pun mengalah dan ia hanya meminta Haekwon untuk melindunginya. Dan saat mereka akan makan malam bersama, ternyata semua makanan telah habis dimakan oleh Red Bean. Namun Red Bean masih menyisakan bakpao dan memberikannya kepada Manting. Haekwon yang mengetahui hal itu curiga kepada Red Bean dan saat itu juga Manting tidak jadi memakan bakpao tersebut. Setelah mendapatkan perhiasan yang sangat banyak, Red Bean pun menemui ibunya dan ternyata semua makanan tadi disembunyikan olehnya untuk diberikan kepada sang ibu. Kemudian mereka berdua pun membagi hasil dengan apa yang telah Red Bean dapatkan. Semua perhiasan dibagi dengan adil oleh ibu dan anak tersebut. Di saat sang ibu akan keluar mencari udara segar, ternyata ia sudah dipergoki oleh Tuan Ma. Namun dengan cepat ia berpura-pura menjadi hantu dan menakut-nakuti Tuan Ma agar ia segera menikahi putrinya. Tuan Ma yang sangat lugu mempercayai hal itu dan ia berjanji kepada Red Bean akan segera menikahinya. Sebagai maharnya, Tuan Ma akan memberikan uang sebesar 30 tel kepada Red Bean. Sungguh kerjasama orang tua dan anak yang sangat luar biasa ya. Meskipun telah mendapatkan banyak perhiasan dan uang, Red Bean belum berhenti karena ia sedang mengincar kalung emas yang dipakai oleh Tuan Ma. Setelah itu Red Bean mendatangi Haekwon dan kedatangannya memperingatkan Haekwon untuk tidak mengganggu rencananya. Sambil berpura-pura akan membuatkan pakaian untuk Haekwon, Red Bean langsung menyerangnya. Meskipun Red Bean cukup hebat sebagai seorang perempuan, ia bukanlah tandingan dari Haekwon. Semua serangan yang ia berikan dapat dipatahkan oleh Haekwon dengan mudahnya. Haekwon memperingati Red Bean untuk tidak mengganggu pekerjaannya karena walau bagaimanapun ia bekerja untuk melindungi Tuan Ma. Setelah Red Bean pergi, Manting sedikit menggoda ayahnya dan mengatakan mungkin jika ayahnya jatuh cinta kepada Red Bean. Dengar hal itu, Haekwon hanya terdiam dengan pipi merah merona menahan malu. Siang harinya, di saat Manting tengah berlatih kungfu, Ma Chiu-hing, anak dari Tuan Ma, datang mencoba mengganggunya. Karena Manting tidak mau menuruti keinginannya, Chiu-hing menyerang Manting. Manting yang sudah hilang kesabaran memutuskan untuk memberikan pelajaran kepadanya. Chiu-hing yang tak terima akan hal itu mengirimkan pesan kepada teman-temannya di kuil Shaolin menggunakan burung merpati. Di saat yang bersamaan, para prajurit pemerintah datang menyerang kuil Shaolin untuk mengambil peta harta karun kerajaan Ming. Karena telah mengetahui peta rahasia itu, mereka pun menyuruh salah satu biksu untuk menemukan kelima anak yang sedang mereka cari. Untungnya, ketua biksu langsung menyadari dan membunuh orang tersebut. Di saat para prajurit mencari anak-anak yang memiliki peta, ketua biksu pun memerintahkan untuk segera membawa pergi anak-anak tersebut. Mereka mengecoh para prajurit dengan mengambil anak-anak lain. Dan setelah itu, menyuruh anak-anak yang memiliki peta untuk meninggalkan kuil Shaolin. Tak lama setelah itu, sebuah benda misterius tiba-tiba datang dan langsung menyerang ketua biksu. Ternyata itu adalah Ling Yi yang berhasil selamat dari kematian berkat bantuan dari orang asing. Kini Ling Yi telah berubah menjadi seorang monster yang mengerikan. Ia memaksa ketua biksu untuk memberitahu di mana peta harta karun tersebut. Namun karena menolak memberitahukannya, Ling Yi tak segan untuk langsung membunuhnya. Para prajurit pemerintahan pun gagal mendapatkan peta tersebut. Tak lama kemudian, pimpinan prajurit menemukan sebuah pesan yang dikirim Chiu-hing dengan merpati tadi. Di tempat lain, keempat anak murid Shaolin tadi telah sampai di rumah Chiu-hing. Kemudian anak-anak itu pun memberitahu Chiu-hing tentang apa yang terjadi. Saat Chiu-hing membawa teman-temannya bertemu dengan ayahnya, ternyata para prajurit pemerintahan telah berada di sana.
Untungnya, para biksu cilik itu dengan cepat memainkan sandiwara mereka dan alhasil para prajurit itu tidak mencurigainya. Malam harinya, di saat ibunya Red Bean akan menikmati makan malamnya, Chu Hing mengajak keempat temannya untuk bersembunyi di sana. Dan dari mereka berlima, hanya si gendutlah yang sangat penakut. Mereka semua pun tidak peduli dengan keberadaan ibu Red Bean yang tengah berpura-pura menjadi mayat. Dan mereka malahan memakan habis semua makanan yang ada di sana. Setelah selesai makan, mereka berlima pun berbincang-bincang. Dan inti dari perbincangan itu, mereka berniat membangun sekolah baru untuk membalas dendam kepada pemerintah. Karena merasa terganggu dengan mayat yang ada di sana, mereka pun memukulinya. Di sana, ibunya Red Bean berusaha tidak bergerak agar sandiwaranya tidak terbongkar. Setelah itu, Chu Hing dan yang lainnya memutuskan untuk pergi. Dan si gendut ditinggalkan seorang diri karena mereka dilarang untuk pergi bersama-sama. Karena mengetahui jika si gendut ini adalah anak yang penakut, ibunya Red Bean pun memanfaatkannya dan menyuruh si gendut untuk mengambil makanan yang banyak. Keesokan harinya, di saat Mang Ting tengah berlatih, Chu Hing dan ketiga temannya datang menemui Mang Ting. Mereka di sana berniat untuk memberikan pelajaran kepada Mang Ting. Mang Ting yang tak terima berusaha melawan mereka, dan perkelahian di antara mereka pun tak dapat terhindarkan. Berbekal keahlian kungfu yang diajarkan oleh ayahnya, Mang Ting menghajar satu persatu lawannya tersebut. Tak ada satupun dari mereka yang mampu mengimbangi kehebatan Mang Ting. Meskipun telah mengalahkan mereka, Mang Ting yang bijak langsung mengobati lengan salah satu lawannya yang terluka. Karena sikap Mang Ting tersebut, mereka semua pun berbesar hati dan menganggap Mang Ting sebagai kakak mereka. Malam harinya, di saat Hei Kun sedang tertidur, ibunya Red Bean berusaha untuk memberikan racun perangsang ke mulutnya. Untungnya, Hei Kun dengan cepat terbangun dan langsung membalikkan racun tersebut. Sementara itu, Red Bean sedang bersiap untuk melakukan aksinya. Tak lama kemudian, ibunya pun datang dengan kondisi yang sudah keracunan obat perangsang tadi. Namun ia berusaha menahan racun tersebut dan mereka masih terus melanjutkan aksinya untuk mencuri kalung Tuan Ma. Tuan Ma yang tertidur sangat pulas tidak menyadari jika dirinya akan dirampok. Untungnya Hei Kun datang tepat waktu. Ia segera berusaha menghentikan upaya Red Bean dan ibunya tersebut. Di saat mereka semua telah pergi, barulah Tuan Ma terbangun. Dan setelah itu, Hei Kun memberitahu jika dirinya akan dirampok. Hei Kun yang mengetahui jika itu adalah ulah Red Bean segera mendatangi kamarnya. Namun di sana Red Bean berusaha mengelak. Ia meminta Hei Kun untuk segera pergi. Ia berusaha memperingati Red Bean karena walau bagaimanapun keselamatan dari Tuan Ma merupakan tanggung jawabnya. Sementara itu, ibunya Red Bean yang tengah dalam keadaan keracunan obat perangsang berada di kamar Tuan Ma. Dan di sana, ia berusaha melampiaskan nafsunya. Beberapa hari kemudian, acara pernikahan Red Bean dan Tuan Ma akan segera dilaksanakan. Sementara itu, Hei Kun dan Mang Ting berjaga di depan kamar Red Bean karena ia tahu Red Bean akan segera melakukan aksinya untuk mencuri kalung Tuan Ma. Mengetahui hal itu, Red Bean pun berusaha melakukan sesuatu agar ia dapat menyingkirkan Hei Kun dari sana. Ia pun memancing Hei Kun agar masuk ke dalam kamarnya. Lalu ia berpura-pura jika Hei Kun akan melecehkannya. Tak lama kemudian, Tuan Ma dan teman-temannya pun datang ke sana. Di saat yang sama, Hei Kun telah masuk ke dalam perangkat Red Bean. Karena hal itu, ia pun diusir oleh Tuan Ma. Dan ia pun pergi tanpa berusaha menjelaskan apapun. Saat berjalan pergi, Mang Ting mencoba menanyakan kepada ayahnya mengapa ia tidak mencoba menjelaskan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba para prajurit pemerintahan datang dan akan menyerang rumah Tuan Ma. Melihat hal itu, Mang Ting pun mengajak ayahnya untuk kembali karena ia ingin menyelamatkan teman-temannya. Para prajurit yang telah sampai di rumah Tuan Ma langsung menyerang para pengunjung karena mereka menganggap Tuan Ma telah berkhianat kepada pemerintahan. Pembantaian sadis pun terjadi di sana.
Ibunya Red Bean seketika berpura-pura tewas agar tidak dibunuh oleh para prajurit, dan hal serupa pun dilakukan oleh beberapa orang. Namun usaha mereka tersebut diketahui oleh komandan prajurit, dan satu persatu dari mereka pun dihabisi saat itu juga. Beruntungnya pada saat giliran ibunya Red Bean, sesuatu terjadi dan ibu Red Bean pun berhasil selamat. Haekun dan Manting datang tepat waktu dan mereka langsung ikut bertarung. Sementara itu, Red Bean yang berada di dalam kamar terkejut setelah melihat kekacauan yang terjadi di luar. Ia pun berusaha melarikan diri, namun usahanya tersebut dihalangi oleh beberapa prajurit. Di tempat lain, Ling Yi berhasil menemukan para biksu cilik. Beruntungnya, Chu Hing dapat kabur dan ia diselamatkan oleh Haekun. Di sana akhirnya Ling Yi dan Haekun bertemu lagi dan Ling Yi berniat untuk membalaskan dendamnya kepada Haekun. Pertarungan antara mereka pun terjadi. Haekun meminta Red Bean untuk membawa Chu Hing segera pergi. Sementara itu, Manting berhasil disandra oleh para prajurit pemerintahan. Karena tak ada pilihan lain, dengan terpaksa mereka pun harus mundur. Karena kejadian itu, Red Bean pun terluka. Untungnya, Haekun berhasil menyelamatkannya dan mengeluarkan anak panah yang mengenainya. Karena Haekun ingin mengobati luka panah yang ada di tubuhnya Red Bean, ia pun terpaksa membuka baju Red Bean. Dan sesuai dengan adat yang berlaku, hal itu mengharuskan Haekun menikahi Red Bean. Meskipun sempat jual mahal, Red Bean terlihat senang dan menerimanya. Kemudian Haekun berencana untuk menyelamatkan Manting dan keempat biksu cilik. Ia akan membawa para biksu cilik itu menemui Chan Kanam. Tak lama setelah itu, ibunya Red Bean pun datang ke sana dan di sana Red Bean memberitahu jika Haekun akan menikahinya. Mendengar hal itu, ibunya Red Bean terlihat serius dan ia mengajak Haekun berbicara. Di sana, ibunya Red Bean meminta sejumlah uang sebagai mahar pernikahannya. Namun di sana, Red Bean memberitahu ibunya jika Haekun tidak mempunyai cukup uang. Karena sang anak berusaha meyakinkan ibunya, akhirnya ia pun setuju menerima Haekun. Keesokan harinya, ia dan Haekun berencana untuk menyelamatkan Manting dan para biksu cilik. Dengan diam-diam, ibu Red Bean menyelinap dan berusaha menyandra ketua biksu. Namun sialnya, ia melakukan hal itu di depan para prajurit yang sedang bersiap. Melihat hal itu, ia pun bergegas melarikan diri. Dan pada akhirnya, ia pun harus tertangkap. Ternyata itu memang sudah direncanakan dengan Haekun. Dan pada saat para penjaga lengah, ia menjebol dinding penjara lalu berusaha menyelamatkan Manting dan yang lainnya. Saat akan menyelamatkan ibu mertuanya, Ling Yi tiba-tiba datang. Sementara itu, Manting dan para biksu cilik terpaksa harus berhadapan dengan biksu jahat karena mereka menghalangi jalannya untuk pergi dari sana. Meskipun mereka semua hanyalah anak kecil, dengan kehebatan yang mereka miliki, mereka berhasil mengalahkan para biksu jahat tersebut. Sedangkan Haekun harus berhadapan dengan Ling Yi dan pertarungan antara mereka berdua pun tak dapat terelakkan lagi. Saling serang terjadi di sana dan mereka berdua bertarung dengan sangat sengit. Namun di tengah-tengah pertarungan, Haekun harus terkena serangan beracun dari Ling Yi. Dan dikarenakan hal itu, Haekun berencana meledakkan dirinya bersama dengan Ling Yi. Namun tiba-tiba Manting datang ke sana. Meskipun sempat terjadi cekcok antara Manting dan ayahnya, akhirnya Manting berhasil membuat Ling Yi meledak. Untungnya Manting dan Haekun berhasil selamat dari ledakan itu. Di saat Haekun telah pergi, ternyata Ling Yi masih hidup. Haekun bergegas membawa mereka semua pergi ke suatu tempat untuk menemui Chan Kanam. Saat sampai di sebuah desa, para biksu cilik itu menanyakan tempat yang mereka tuju pada seorang kakek tua. Namun sepertinya kakek itu tak mengetahuinya dan malah memberitahu sebuah alamat menyuruh mereka untuk memeriksanya. Sesampainya mereka di sebuah gedung tua, terlihat banyak patung lilin yang sangat menyerupai manusia. Di saat ibu mertua sedang mengecek salah satu patung, ternyata ia adalah pemilik rumah tersebut yang bernama Cheng.
Karena tak mau diganggu, Cheng mengusir mereka semua. Namun saat melihat Heikun terluka, ia langsung menahan Heikung dan berniat akan mengobatinya. Namun Heikung memutuskan akan tetap pergi. Lalu Cheng memberitahu lokasi yang akan Heikun tuju. Heikun dan yang lainnya bergegas. Setelah beberapa saat, mereka pun sampai di tempat tersebut. Tempat tersebut bernama Pavilion Merah. Dan di sana Heikun sangat yakin itulah tempatnya. Karena sebelumnya ia memang pernah datang ke sana. Mereka pun berniat untuk menunggu Chan Kanam. Dan Heikun sangat yakin jika Chan Kanam pasti akan datang ke sana. Tak lama kemudian, sekelompok orang pun datang ke sana. Dan ternyata mereka adalah kelompok pemuda surga bumi yang dipimpin oleh Chan Kanam. Chan cukup terkejut melihat Heikun yang terluka. Lalu Heikun pun menceritakan jika ia dilukai oleh Ling Yi. Setelah mendengar semua ceritanya, Chan berjanji akan mengalahkan Ling Yi dengan pedang sakti miliknya. Ternyata ibunya Red Bean juga mengenal Tuan Chan dan sepertinya mereka berdua pernah memiliki hubungan di masa lalu. Malam harinya, di saat Tuan Chan dan para anggotanya sedang berjaga, tiba-tiba sebuah bola besi datang dan langsung menyerang mereka. Melihat hal itu, Tuan Chan mengambil pedangnya dan menyerang kelompok itu. Meskipun semuanya bertamengkan besi, Tuan Chan mampu menjatuhkan mereka semua. Namun saat Ling Yi menyerang menggunakan senjata andalannya, Tuan Chan pun berhasil dilumpuhkan. Sementara itu, Heikun dan Red Bean terlihat tengah beristirahat karena mereka mengira semuanya baik-baik saja. Sedangkan Manting dan para biksu cilik tengah mengobrol sambil bercanda bersama dengan sang nenek. Di sana, sang nenek menceritakan kehebatan dirinya sewaktu masih muda dulu. Tak lama setelah itu mereka pun dikejutkan oleh bayangan seseorang dan ternyata itu adalah Tuan Cha yang telah tewas yang dibawa oleh para prajurit. Meskipun sempat berpura-pura menyerah, sang nenek langsung menyerang komandan itu untuk menyelamatkan para biksu cilik. Pertarungan pun sempat terjadi. Untungnya, Heikun segera datang dan ia pun menyuruh ibu mertuanya pergi bersama dengan anak-anak. Karena tak ada pilihan lain, sang nenek pun terpaksa mengeluarkan kehebatannya untuk melumpuhkan para prajurit yang menghalangi mereka. Meskipun ia berhasil mengalahkan para prajurit itu, sang nenek masih harus berhadapan dengan komandan prajurit yang ada di sana. Ia pun mencoba menyerang lebih dulu, namun serangannya mampu dipatahkan oleh komandan prajurit tersebut. Dan pada akhirnya mereka berdua beradu keahlian saling melemparkan senjata rahasia mereka. Dalam pertarungan itu, sang nenek berhasil unggul dan mengalahkan komandan. Para biksu cilik yang menonton merasa senang karena ternyata sang nenek benar-benar hebat. Red Bean yang tiba di sana pun langsung membawa mereka untuk segera pergi mengamankan diri. Namun betapa terkejutnya saat ia mengetahui jika sang ibu terluka sangat parah. Mereka semua pun sangat bersedih, bergegas membawa sang nenek pergi ke tempat Tuan Cheng. Di saat para biksu cilik tengah mencari Tuan Cheng, sang ibu yang terluka sangat parah meminta Red Bean untuk tetap berada di sampingnya. Keadaan pun terlihat sangat bersedih, karena pada akhirnya sang ibu pun harus meninggal di pelukan Red Bean. Di saat mereka semua tengah bersedih, Ling Yi tiba-tiba muncul dan untungnya Heikun telah berada di sana. Ia pun berusaha melindungi mereka semua. Red Bean membawa anak-anak untuk menjauh. Sementara Heikun berusaha menghadapi Ling Yi. Tak mau hanya menunggu, Manting ikut bertarung membantu sang ayah. Dengan kompak melakukan serangan kombinasi, ayah dan anak itu bisa lebih unggul di awal pertarungan. Bersenjatakan sebuah tombak, mereka terus menyerang Ling Yi dan Ling Yi cukup kesulitan menghadapinya. Pertarungan terus berlanjut dan serangan pun terjadi di antara mereka. Mereka bertarung dengan sangat luar biasa.
Di tengah pertarungan mereka, tiba-tiba Cheng muncul. Dan ternyata ia juga merupakan salah satu biksu Shaolin. Ia pun memilih untuk bertarung melawan Ling Yi. Sementara Hei Kun dan Mang Ting berusaha untuk menyelamatkan para biksu cilik. Namun sesuatu terjadi menimpa mereka dan mereka semua hampir saja terjatuh. Hei Kun berusaha mengikat tali itu ke sebuah roda agar mereka dapat naik ke atas. Namun dikarenakan hal itu, Hei Kun tak sadarkan diri. Melihat ayahnya yang tak berdaya, Mang Ting berusaha menghadapi Ling Yi seorang diri. Melihat putranya sedang dalam bahaya, Hei Kun pun langsung melompat dan ia menyerang Ling Yi dengan jurus andalannya. Ling Yi pun akhirnya masuk ke dalam panci mendidih itu dan di sana mereka semua berhasil selamat. Beberapa hari kemudian, semua para biksu cilik dikembalikan kepada orang tua mereka dan peta di punggung mereka pun kini telah dihapus. Sementara itu, Hei Kun dan Red Bean terus melanjutkan kehidupan mereka berdua dan film pun selesai. Gimana? Seru banget kan ceritanya teman-teman? Jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara like, share, dan subscribe channel ini supaya kita lebih semangat lagi untuk terus upload video seru lainnya. Thanks for watching and see you guys in the next video. Bye-bye!